Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian tafsir pada kesempatan ini membahas surat Al-Maidah ayat 104 halaman 125. Halaman 125 Al-Maidah ayat 104. Kita bahas tajwidnya dulu. Wa idza mad tabi'i alif, karena ada fathah bertemu alif sukun, baca panjang dua ketukan. Ki mad tabi'i ya, karena ada kasrah bertemu ya sukun, sama baca panjang dua ketukan. Lahum idhar syafawi, mim sukun bertemu dengan ta secara terpisah, ini pun ditahan dua ketukan. Ta'a mad tabi'i alif, lau mad lain, walaupun dibaca panjangnya karena berada di tengah-tengah kalimat tidak sampai dua ketukan gitu, tapi agak panjang gitu. Ila mad badal mad jaiz munfasil, ada mad tabi'i alif bertemu hamzah secara terpisah. Bedanya alif dengan hamzah, kalau alif hanya menerima harokat sukun, kalau hamzah menerima semua harokat, mau fathah fathatain, kasroh kasrotain, domah domatain, termasuk sukun, yaitu hamzah. Ang ihfa, nun mati ketemu dengan zai, walaupun dibaca samarnya sepintas saja. Anzalallah, tafhim, lafdzul jalalah ya, lafad Allah, atau lebih tepatnya huruf lam didahului fathah. Jadi lafad Allahnya dibaca tebal, zalallah. Wa ilar alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Jadi membacanya langsung dimasukkan ke ro, lamnya diabaikan saja. Rasu mad tabi'i wawu, ko mad tabi'i alif, lu mad tabi'i alif. Jadi semuanya panjangnya tabi'i, Pak. Tabi'i itu biasa, dua ketukan. Hasbuna mad tabi'i alif, ma mad tabi'i alif, wajad qalqalah sukun, ada dal sukun di tengah-tengah kata, jadi dalnya dibaca qalqalah, dipantulkan, Pak. Wajad, nah, tapi ringan. Na mad tabi'i alif, alai mad lain. Hi-nya jangan dibaca panjang, jangan alaihi, jangan begitu, karena sebelum huruf H ada ya sukun. Alaihi a mad tabi'i alif, ba
mad wajib muttasil. Kalau yang tadi mad jaiz munfasil, ini mad wajib muttasil. Ada mad tabi'i alif bertemu hamzah dalam satu kata. Ana, nah, itu kalau mau berhenti di situ ada waqaf jaiz tuh, ada huruf jim kecil di atas. Itu waqaf jaiz atau jawaz. Boleh berhenti, boleh tidak. Kalau berhenti dibaca mad, dibaca panjang, 2 ketukan aja. Tapi kalau mau diwasol, disambung, itu menjadi mad jaiz munfasil. Dibaca panjangnya lebih dari biasa. Jadi kalau aba ana awa itu, kalau mau diwasolkan. Awalauka mad tabi alif, a mad tabi alif, ba'u, mad wajib muttasil. Nah di sini kenapa penulisan hamzah itu di atas wawu itu? Karena ini kan hamzahnya di doma, Pak. Di doma. Jadi hamzah itu penulisannya biasanya menempel kepada huruf wawu, alif atau huruf ya. Nah menempelnya itu tergantung harokatnya. Kalau harokatnya domah menempel pada wawu. Kalau harokatnya fathah menempel pada alif. Kalau harokatnya kasroh itu menempel pada iya. Nah itu hamzah. Kalau yang tadi aba ana, kenapa aba hamzahnya di fathah? Karena kedudukannya sebagai maf'ul itu, objek maf'ul itu. Kalau yang ini hamzahnya di domah, aba'u. Tadi aba'a, ini aba'u. Karena posisinya sebagai fa'il. Fa'il itu subjek gitu. Kalau maf'ul objek. Aba'uhum idhar safawi, la mad tabi alif, ya'lamu mad tabi waw, syai mad lain, syai'au idgham bi gunnah, fathatain ketemu waw secara terpisah. Jadi membacanya dimasukkan ke huruf waw dengan mendengung. Au wala mad tabi alif, yahtadun mad arid disukun. Karena ada mad tabi'i waw jatuh pada waqaf atau tanda berhenti, atau tanda berhenti didahului oleh mad tabi'i waw. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang salah satu tabiat ya, ataupun kebiasaan orang-orang kafir ya, baik dari kalangan ahlul kitab ataupun dari kalangan al-musyrikun. Mereka itu sulit atau tidak mau menerima kebenaran itu. Mereka itu lebih percaya kepada nenek moyang mereka ketimbang kepada kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza, dan apabila kila, dikatakan. Nah, kalau dikatakan sekalipun itu fi'il majhul ya, sebetulnya ada subjeknya, ada yang mengatakan gitu.
Nah, siapa yang mengatakannya? Kalau di sini yang mengatakannya Rasulullah. Kalau konteks hari ini yang mengatakannya ya kita-kita ketika kita berdakwah gitu Pak. Jadi dan apabila dikatakan lahum kepada mereka, mereka di sini adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik gitu. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik. Nah, jika dikatakan kepada mereka ta'alau, kemarilah atau marilah gitu. Ila menuju ma apa itu? Maknanya ini maklil asya ini. Huruf yang menunjukkan terhadap sesuatu. Nah, sesuatu yang dimaksud di sini adalah kitab suci, yaitu Al-Qur'an. Jadi marilah kalian menuju Al-Qur'an. Anzalallah, yang diturunkan oleh Allah. Marilah kalian itu hidup berdasarkan Al-Qur'an yang Allah turunkan gitu. Marilah kalian itu mengelola perekonomian sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Marilah kalian itu beribadah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Marilah kalian berhukum sesuai dengan hukum yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Marilah kalian berpolitik sesuai dengan politik yang diisyaratkan oleh Al-Qur'an. Banyaklah Pak. Karena sebetulnya hidup kita dari mulai A sampai Z, dari mulai urusan terkecil sampai urusan terbesar, itu harus merujuk kepada Al-Qur'an gitu. Jadi marilah kalian itu menuju Allah, atau menuju apa yang Allah turunkan kepada kalian. Marilah kalian itu hidup dengan berpedoman, berpegang teguh kepada petunjuk Al-Qur'an yang Allah turunkan. Wa dan ilar rasuli, menuju Rasulullah, atau ittiba terhadap Rasulullah, atau hiduplah kalian sesuai dengan apa yang tertera dalam sunnah Rasulullah. Jadi kalau kita bahasa sederhanakan begini, ila ma anzalallah wa ila rasul, itu adalah ilal Qur'an was sunnah, itu Pak. Jadi apabila mereka diseru untuk kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau menjalani hidup sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, di sini kata sambungnya, konjungsinya itu menggunakan wa Pak. Wa ilar rasul. Nah, itu menunjukkan satu paket ini, huruf atop ini. Huruf atop apabila menggunakan huruf atop itu kata huruf sambung Pak, konjungsi. Kalau huruf sambungnya itu wow, itu menunjukkan ma'iyah, itu adanya satu kesatuan itu Pak. Karena adanya satu kesatuan, maka kita tidak bisa memisahkan antara kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulullah. Kita tidak bisa memisahkan antara Al-Qur'an dan As-Sunnah itu. Kan suka ada orang itu hanya menggunakan Al-Qur'an saja gitu, yang menjadi rujukannya, tidak percaya kepada sunnah, nggak bisa itu. Dulu disebutnya itu ingkarus sunnah itu,
pernah ada paham dulu itu namanya paham ingkarus sunnah. Dia percaya kepada Al-Quran tetapi tidak percaya kepada sabda-sabda Rasulullah. Atau sebaliknya, apalagi sebaliknya, hanya percaya kepada sabda Rasul tapi tidak percaya kepada Al-Quran, ini pun nggak bisa. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah itu merupakan dua sumber ajaran Islam. Kan dalam hadis dikatakan begini, taraktu fikum amroini, aku telah tinggalkan untuk kalian itu amroini, dua hal itu, dua senjata pusaka itu. Ma in tamassaktum bihima, di mana selama kalian itu berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abadan, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata Rasulillah, Al-Quran dan sunnah Nabi. Nah, makanya penting mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah itu. Ya, salah satunya sunnah. Kalau kita mempelajari sabda-sabda Nabi itu kan ada di, dulu udah kita pelajari hadis arba'in itu. Sekarang kita pelajari hadis qudsi ya, dalam rangka mengimbangi pengetahuan dan pemahaman kita. Kita tidak hanya cukup menjadikan Al-Quran sebagai referensi, tapi harus juga menjadikan hadis sebagai referensi. Kalau mereka orang-orang kafir, baik dari kalangan ahlul kitab al-yahud wan nasara ataupun dari kalangan al-musyrikun, orang-orang musyrik, mereka mengatakan, menjawab, hasbuna. Nah, hasiba itu salah satu maknanya adalah cukup, Pak. Hisab itu sebetulnya hitungan gitu. Jadi hasbuna, cukuplah bagi kami, ma apa wajadana, wajada plus wajada itu mendapatkan, cukuplah bagi kami apa yang kami dapatkan, alaihi abaana, dari nenek moyang kami. Cukuplah kami itu hidup sesuai dengan apa yang diajarkan, yang diturunkan, yang kami dapatkan dari para pendahulu kami gitu. Nah, di kita ini, Pak, di kita nih kan kebanyakan muslimnya itu muslim keturunan gitu, Pak. Banyakan begitu. Ya alhamdulillah kita turunan seorang muslim, orang tua kita muslim. Namun tentu tidak cukup hanya sebatas menjadi muslim keturunan. Mestinya kita itu mau menggali dan menggali lagi sumber ajaran kita, Al-Quran dan As-Sunnah itu. Atau seringkali di kita itu belajar itu hanya cukup sampai SD gitu, Pak. Belajar agama itu cukup sampai SD itu. Sehingga apa yang telah kita dapatkan di SD dulu atau di SMP dulu, karena sudah dirasa cukup, itu tidak ada lagi upaya untuk mendalaminya lebih jauh, mengkajinya lebih jauh. Padahal kan ilmu Allah itu sangat luas, itu sangat luas. Dan yang namanya ilmu itu kan berkembang, Pak. Salah satu sifat ilmu itu berkembang. Bisa jadi, Pak, nih, apa yang pernah kita dapatkan dahulu itu ada kekeliruan dan perlu adanya perbaikan-perbaikan, penyempurnaan.
Nah ini sangat disayangkan sekali itu. Jadi rata-rata umat Islam itu mempelajari Islam sampai bangku sekolah SD atau SMP dan tidak mau menggali lebih jauh. Bahkan seringkali nih ketika ada orang yang memberikan pandangan, memberikan masukan, itu sulit untuk menerima gitu. Nah, jadi kalau dalam hal beragama, kita itu harus terbuka gitu. Terbuka. Menerima ilmu agama itu harus terbuka. Baru setelah itu kita banding-banding gitu. Oh nih, agama yang saya dapatkan dari si A begini, dari si B begini. Sambil kita nanya-nanya, itu bandingkan itu Pak. Makanya kan kalau Bapak lihat itu kata ilmu itu kan ain lam mim itu Pak. 3 huruf tuh, ain lam mim. Ain itu kan begini, cablak terbuka Pak. Ini filosofi kata ilmu nih Pak nih. Ain itu kan terbuka cablak. Nah itu, nah kata alaihi itu, mawajadna alaihi, ainnya kan terbuka tuh Pak tuh. Nah itu filosofinya itu memberikan sebuah isyarat bahwa seseorang terkait dengan ilmu itu harus terbuka Pak, terbuka. Karena ilmu itu berkembang gitu, berkembang. Kemudian nih, setelah ain itu kan ada lam Pak, ada lam, ain lam. Lam itu kan ada itunya ke atas tuh, ada ekornya ke atas. Itu kalau nggak ada atap mungkin nyampe ke langit ke-7 itu Pak. Itu memberikan sebuah isyarat bahwa orang itu kalau sudah berilmu biasanya dia itu punya cita-cita yang tinggi gitu Pak, cita-cita yang tinggi. Kemudian setelah lam itu kan ada mim, mim itu biasanya ada kakinya ke bawah itu. Kalau nggak ada ini, nggak ada bumi, mungkin sampai ke dasar bumi itu. Artinya bahwa orang yang berilmu itu harus tawadu itu, rendah diri Pak. Nah, jadi tadi orang yang terkait dengan ilmu kita itu harus terbuka, berjiwa besar gitu. Barangkali ada ilmu yang belum kita dapat, orang lain sudah dapat. Ada kitab yang belum pernah kita baca, orang lain sudah baca. Ada ilmu yang belum kita dengar, orang lain sudah dengar. Nah, dan terkait dengan beragama Pak, itu parameternya bukan menang atau kalah gitu. Dalam hal beragama itu parameternya adalah benar apa salah gitu ta. Ini sholat saya ini benar apa salah gitu. Wudhu saya ini benar apa salah gitu. Gitu Pak. Kalau dalam beribadah, dalam beragama, jadi lain menang-menangan, eleh-elehan lain. Nah seringkali orang itu tidak mau menerima kebenaran dan hanya mengikuti apa yang mereka dapatkan dari para pendahulunya karena takut dibilang kalah gitu Pak. Gengsi gitu. Jadi harus terbuka itu. Nah dulu tabiat seperti itu adalah tabiat orang-orang al-Yahud an-Nasara, orang-orang musyrik. Jadi mereka itu ketika dikatakan harus begini jangan begitu, harus begitu jangan begini, itu mereka katakan tos cekaplah kange abdi mah gitu, seperti yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Cukuplah diajar ilmu agama nepi ka SD gitu. Nah, tiba lagi sholat kita gitu kayak ini gitu.
Emangnya ngaranna agama teh salat unggul gitu tah. Akibat omongan itu umat Islam terpuruk pas sekarang. Coba lamun umat Islam calalerdas Pak. Wah itu banyak ilmu-ilmu Islam yang harus kita pelajari, harus kita gali. Ya, rujukannya Al-Quran dan As-Sunnah itu. Jadi kita itu jangan taklid Pak, jangan jadi muqallid itu. Muqallid itu adalah orang yang beragama hanya sebatas ikut-ikutan, itu muqallid, tuturut munding mun bahasa orang mah. Tapi kita itu beragama itu harus muttabi. Bedanya apa muttabi dengan muqallid? Kalau muqallid itu mengikuti orang tanpa tahu argumentasinya, tanpa tahu dasarnya. Kita tidak mesti hafal Pak, minimal kita itu pernah mendengar, pernah membaca gitu Pak. Kenapa nih takbiratul ihram itu begini? Saya pernah membaca dalam sebuah kitab takbiratul ihram itu begini, itu dalilnya ini nih gitu. Ai hafal sih dengan pernah baca gitu. Hadisnya teh sahih gitu teman. Gitu. Itu muttabi Pak. Jadi dia beragama berdasarkan dalil itu. Muttabinya kepada siapa? Ittibanya, mengikutinya. Ya kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini dalam surat apa tuh? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nah itu Ali Imran kalau nggak salah itu ayat 31 gitu ya. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Nah itu Pak, ikutilah Rasulullah. Maka Rasulullahnya sudah wafat. Nah, Rasul mengatakan al ulama'u warasatul anbiya. Nah itu para ulama itu adalah pewaris para nabi. Kalau bisa naikin lagi nih, sudah menjadi muttabi itu naik menjadi mujtahid Pak gitu. Mujtahid itu adalah orang yang mengerahkan segenap daya upaya kemampuan untuk mengkaji lebih jauh, lebih dalam terkait dengan sumber ajaran Islam, sehingga nanti mampu mengeluarkan fatwa itu Pak. Ya minimal jadi muttabi lah Pak. Kalau tidak menjadi mujtahid, minimal jadi muttabi. Nah, jadi mereka mengatakan cukuplah bagi kami apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami, dari para pendahulu kami. Awalau sekalipun karena keadaan abahuhum, nenek moyang mereka itu la ya'lamuna, tidak mengetahui syai'an sedikit pun, wala dan tidak pula yahtadun, mendapatkan petunjuk. Nah kalimat ini mengisyaratkan Pak, sekalipun nih ini nih minim-minimnya nih Pak nih, minim-minimnya sekalipun kita ini menjadi muqallid itu tuturut munding gitu ta. Nu dituturkeun teh Pak, nu dituturkeun itu harus orang yang berilmu dan orang yang mendapatkan petunjuk gitu Pak. Jadi kita yakin dengan kapasitas dan kualitas keilmuannya, keimanannya, ketakwaannya gitu. Minimal kita yakin begitu. Nah untuk mendapatkan sampai di mana keyakinan kita terkait ilmu orang yang kita ikuti, keimanan orang yang kita ikuti, ya kan bisa kelihatan Pak. A nasi A nih, ulama A
itu adalah idola kita umpamanya, ya dilihat saja bagaimana kualitas keilmuannya, atau lihat saja bagaimana kualitas ketaatannya gitu Pak. Nah, kalau menurut penilaian kita nih, penilaian lahiriah kita terhadap idola kita itu, satu ilmunya, dua ketaatannya itu bagus, nah itu Pak, betul-betul tanpa ada ini Pak, tanpa ada fanatisme gitu. Jadi dengan ini aja menilainya itu dengan jujur, ini saya perhatikan memang kiai anu, ulama anu itu ilmunya setelah saya banding-banding itu mumpuni gitu Pak, kesolehannya itu mumpuni. Dia ketika menyampaikan ilmu agama itu betul-betul ikhlas, itu betul-betul tulus, tidak ada muatan-muatan lain, tidak ada motif-motif lain, tidak ada kepentingan-kepentingan duniawi. Nah itu kan bisa dibandingkan oleh kita. Nah minim-minimnya kalau mau menjadi muqallid yang dituturkan ke orang teh dinilai oleh kita itu Pak. Kenapa harus dinilai? Karena itu kan nanti berkaitan dengan bahagia atau tidaknya, selamat atau tidaknya kita di akhirat. Satu ayat lagi 105. Ya ayyuha, wahai sekalian. Ini ya itu harfun nida, huruf panggilan yang bisa ditujukan, yang bisa bermakna dekat, bisa bermakna jauh. Bermakna dekat kalau yang menjadi munadanya, munada itu yang dipanggil Pak. Di sini kan yang dipanggil alladzina amanu, orang-orang beriman. Kalau yang dipanggil itu orang beriman, berarti ya di situ bermakna dekat. Dalam arti dekat itu bukan hanya sebatas jarak, tapi ada kedekatan, ada chemistry lah gitu Pak. Tapi kalau yang dipanggil itu bukan orang beriman, katakanlah manusia biasa gitu. Ya ayyuhan nas, itu Pak. Karena di Al-Qur'an begitu. Maka ya di situ bermakna jauh itu Pak. Karena yang dipanggil manusia biasa atau manusia secara umum. Kalau alladzina amanu itu kan manusia secara khusus yang sudah punya prestasi itu Pak. Prestasinya keimanan. Maka ya-nya itu adalah panggilan wahai. Ya itu wahai, bermakna dekat. Nah di sini ada haknya itu sebagai tanbih, peringatan. Kita sering katakan kalau disebut peringatan di situ ada bahaya, ada ancaman yang mesti diwaspadai. Jadi wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, alaikum anfusakum. Nih, kalau alaikum anfusakum itu bermakna wajibun. Nah, kalian wajib untuk menjaga diri kalian itu Pak. Ini ayat ini khitabnya ini ditujukan kepada kita orang-orang beriman, khususnya kepada para penyeru, kepada para pendakwah gitu Pak. Pada para pendakwah. Jadi wahai orang-orang beriman, kalian wajib menjaga diri kalian. Nah, menjaga apa? Kan gitu Pak. Kita wajib menjaga ini keyakinan kita, menjaga keistiqomahan kita gitu Pak. Menjaga keikhlasan dan ketulusan kita gitu. Nah itu Pak. Kenapa kok muncul kalimat ini gitu? Karena ketika kita itu menyampaikan Al-Qur'an dan As-Sunnah,
bukan hanya tantangan, hambatannya pun banyak. Jadi tidak semulus yang kita bayangkan gitu. Kecuali kalau dakwahnya ngalawak gitu, mau aya tantang, mau aya hambatan. Lamun dakwahnya serius mah gitu, lurus lah gitu. Soal hambatannya banyak. Allah mengatakan begini nih, kabar gembira nih, la yadurrukum, tidak akan memadaratkan kalian, man siapapun dolla yang sesat. Jadi orang-orang yang sesat itu tidak akan memadaratkan kalian idza apabila ihtadaitu, kalian sudah mendapatkan petunjuk, Pak. Jadi gini nih, ayat ini kalau kita lihat kronologis asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat ini, suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang berkumpul dengan para sahabat, beliau mengatakan begini, sebentar lagi akan ada seseorang lewat di hadapan kalian yang pandangannya itu, penglihatannya itu menakutkan katanya. Maka apabila kalian bertemu atau berhadapan dengan orang tersebut, kalian jangan berbicara apapun dengannya. Tiba-tiba datang tuh orang itu, Pak, di hadapan Rasulullah dan para sahabat itu. Dikatakan dalam riwayat itu matanya itu kebiru-biruan itu. Ketika orang itu datang di hadapan Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa kamu dan teman-temanmu itu mengatakan saya begini, begitu gitu. Kemudian orang itu pergi dan balik membawa teman-temannya gitu. Jangan balad lah bahasa orang apa. Jadi ketika Rasulullah mengatakan, kenapa sih kamu itu berbicara tentang saya itu atau menuduh saya itu dengan tuduhan begini. Nah, orang itu tuh jual pergi, tak lama kemudian balik membawa rombongannya, Pak, bawa gengnya untuk orang. Maka turunlah ayat ini sebagai sebuah kabar gembira dari Allah bahwa orang-orang sesat itu tidak akan memadaratkan kita. Yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat itu kan hanya Allah itu, Pak. Tapi syaratnya kalau kita tadi senantiasa menjaga diri kita, Pak. Menjaga keikhlasan, ketulusan, keistiqomahan. Minimal minim-minimnya tidak akan menadaratkan keyakinan kita. Kalaupun mungkin secara fisik bisa saja dengan izin Allah mereka memadaratkan kita, tapi bukan karena kekuatan mereka, bukan, karena izin Allah saja, atas izin Allah gitu. Kita kan sering katakan begini nih, keberanian kita, keistiqomahan kita menyampaikan al-haq itu tidak akan memendekkan umur kita. Sebaliknya, kepengecutan kita dalam menyampaikan al-haq itu pun tidak akan memanjangkan umur kita. Kita menyampaikan kebenaran nih, itu tidak akan menjadikan kita itu bangkrut gitu. Dan kita pengecut menyampaikan kebenaran tidak akan menjadikan kita berjaya itu. Artinya bahwa sekalipun nih, Pak, kita menyampaikan kebenaran lalu ada imbasnya gitulah, ada reaksi dari orang-orang yang tidak benar, itu reaksi sesaat saja, Pak, reaksi sesaat.
Bahkan bisa jadi di balik reaksi ya, sekalipun nampak mungkin kita sempoyongan, setelah itu akan ada apa ya? Ada kebahagiaan yang sangat luar biasa. Coba tuh Pak begini nih. Banyak orang-orang hebat, orang-orang besar, ketika dia itu menyampaikan membela kebenaran, mungkin saja dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik, mungkin di penjara dan lain sebagainya. Tapi banyak setelah keluar dari penjara malah dia menjadi orang yang lebih besar lagi, pengikutnya malah lebih banyak lagi, malah dipercaya Pak. Nah kan begitu. Banyak juga orang yang menjadi penjilat itu malah menjadi amruk gitu Pak, di akhir hayatnya itu. Nah itu Pak, terlebih-lebih terhadap akidah kita, keyakinan kita. Orang-orang sesat itu tidak akan memadorotkan kita itu Pak. Diingatkan oleh Allah, ilallahi, kepada Allah lah marji'ukum, tempat kembali kalian, jami'a, semuanya. Nah kenapa muncul kalimat ini? Biar tadi kita itu senantiasa menjaga diri kita Pak, menjaga akidah kita, menjaga ibadah kita, menjaga akhlak kita. Kita jangan tergoyahkan gara-gara barangkali ada hal-hal yang tidak baik yang kita dapatkan, reaksi yang tidak baik dari orang-orang kafir diakibatkan kita berdakwah. Ingat nih, kalian itu akan kembali kepada Allah, bukan kembali kepada mereka kan Pak, kembali kepada Allah gitu. Nah pas saat kembali kepada Allah itu payunabbiukum, kalian akan dikabarkan gitu. Nabi itu kan pembawa berita. Jadi payunabbiukum, kalian akan dikabarkan, diberitahukan, bahkan dipertanggungjawabkan, bima, dengan apa, kuntum ta'malun, yang dahulu ketika di dunia kalian kerjakan. Nah makanya nih tempo hari pernah kita sampaikan, kita ini harus bersyukur kepada Allah karena kita ini diberikan nikmat oleh Allah berupa potensi untuk berdakwah gitu Pak, punya potensi untuk menyebarkan ajaran Islam. Namun dikarenakan itu baru merupakan potensi, berarti harus digali, diasah itu Pak, biar dari potensi itu berubah menjadi mewujud menjadi sebuah kenyataan. Itu ada 4 pilihan tuh potensi yang harus kita miliki itu. Kalau bisa kita ini jadi mu'alim Pak, jadi mu'alim, jadi seorang ulama yang menyebarkan ilmu. Kalau bisa, ini pilihan ideal ini. Tapi kalau tidak bisa, ada pilihan kedua. Masih ingat Pak? Muta'alim. Kita ini menjadi pencari ilmu, penuntut ilmu. Kalau tidak bisa, jadilah mustami'in gitu Pak, pendengar setia ilmu gitu. Itu sudah berdakwah itu Pak, menjadi pendengar setia itu sudah berdakwah. Karena dakwah itu tidak akan jalan kalau nggak ada pendengarnya Pak, nggak ada mustami'nya kan nggak bakalan jalan. Kalau tidak mampu, yang ketiga ada pilihan terakhir, muhibbin, muhibbun, kalian menjadi pecinta ilmu. Pencinta ilmu ini beperiheun atau orang gitu hadir ke majlis taklim teu bisa gitu, menjadi penuntut ilmu oge teu kaboro, komo menjadi ustad mah teu bisa gitu. Tapi boga tanaga saya teh ya,
boga tenaga atau boga duit lah, saya ikut andil dalam berdakwah tuh dengan materi, nyumbang atau kanaon gitu ta, karena majelis taklim teh atau cai atau naon gitu Pak. Minimalnya ku doa lah, minimalnya itu doa, spirit support itu. Alhamdulillah gitu ya, di Masjid Muhajirin banyak kegiatan gitu. Duh ngan hanjakal cenah abi can keboga waktu kayak gitu, minimal gitulah. Ieu menjadi ustaz henteu, penuntut ilmu henteu, mustami henteu, muhibin henteu, ngan ngariweuhkeun wungkul. Kan kata Nabi teh wala takun khamisan gitu. Jangan jadi yang kelima, nggak ada pilihan, cuma 4 itu Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.